Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gerdina Aulinuha sebagai pengampu mata kuliah audit eksternal. Untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai audit. Untuk yang pertama adalah mengenai kontrak kuliah. Jadi untuk kontrak kuliah kita nanti ada beberapa penilaian di sini, yaitu yang pertama UTS, UAS, tugas dan absensi. Untuk UTS saya mengambil 30%, UAS juga 30%, tugas 30% dan absensi 10%. Berkaitan dengan audit eksternal, jadi memang seperti kita tahu ketika ada audit eksternal otomatis ada audit internal. Kemudian bedanya di mana? Jadi audit eksternal ini adalah auditor yang dia sifatnya dari luar perusahaan. Jadi dia sifatnya sangat independen. Audit eksternal ini biasanya dia berasal dari kantor akuntan publik yang KAP yang diutus oleh sebuah perusahaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Sedangkan audit internal ini auditornya berasal dari dalam perusahaan sendiri. Jadi auditor internal itu sifatnya dia independen, hanya dia independen ketika ada di dalam perusahaan atau di dalam organisasi perusahaan. Namun ketika dia berhadapan dengan pihak luar, dia akan bersifat tidak independen karena dia akan pro dengan apa yang terjadi di perusahaan seperti. Nah, ketika kita ngomong audit eksternal, ada beberapa hal yang diuji di dalam pengujian auditnya. Ada 3, yaitu compliance test, substantive test, dan analytical test. Compliance test ini berkaitan dengan pengendalian internal yang ada di perusahaan. Apakah pengendalian internal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di sana, prosedurnya seperti itu. Contohnya seperti kita berbicara mengenai akun kas. Apakah prosedurnya telah dilaksanakan ketika satu orang yang menerima uang dengan orang yang mengeluarkan uang, apakah merupakan orang yang berbeda. Nah, seandainya di sana ada aturan seperti itu, kemudian dilihat prakteknya apakah telah sesuai, apakah aturannya telah dijalankan atau tidak. Jadi compliant ini dia sifatnya lebih ke SOP-nya telah dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang diuji kedua adalah substantive test. Substantif ini dia berkaitan dengan perhitungan yang ada di dalam laporan keuangan. Contohnya seperti cara menghitung depresiasi aset. Nah, apakah sudah sesuai? Seandainya di laporan keuangan dijelaskan bahwa menggunakan saldo menurun. Nah, dihitung kembali oleh si auditor dengan menggunakan sampling. Apakah memang sudah dihitung sesuai dengan rumus depresiasi untuk saldo menurun, seperti itu. Kemudian ada pengujian analytical test. Pengujian analytical test ini dia sifatnya lebih membandingkan antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Fungsinya adalah ketika ada nilai yang signifikansinya sangat jauh sekali berbeda, nah otomatis akan menimbulkan pertanyaan bagi si auditor dan perlu ditelusuri lebih lanjut mengapa ada perubahan yang sangat besar di nilainya. Kemudian ini ada proses audit. Jadi hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang auditor yang pertama adalah pemeriksaan bukti audit melalui kwitansi, bukti pembayaran dan lain-lain. Kemudian mencocokkan antara bukti dengan laporan yang dibuat klien. Yang ketiga adalah penilaian auditor. Yang keempat adalah membuat kertas kerja. Dan yang terakhir adalah menentukan opini audit. Jadi opini audit ini memang outputnya, hasil akhir yang diharapkan dari pengerjaan audit. Nah, apa itu opini audit? Opini audit ini dia merupakan hasil akhir dari penilaian yang dilakukan oleh si auditor. Jadi bisa dikatakan opini audit ini merupakan rapotnya. Apakah rapotnya nilainya bagus atau nilainya jelek? Di mana opini audit ini bermacam-macam. Ada opini wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar, wajar, dan sudah bisa dianggap sesuai, seperti itu. Kemudian ada opini audit yang kedua adalah wajar dengan pengecualian, artinya masih ada beberapa hal yang sifatnya dia
tidak sesuai namun masih bisa ditolerir karena kesalahannya sifatnya tidak material seperti itu. Kemudian yang ketiga, opini tidak mengeluarkan pendapat. Artinya si auditor tidak mau tidak mengeluarkan penilaian terhadap laporan keuangan. Artinya si auditor sifatnya dia tidak memberikan nilai bagus maupun tidak memberikan nilai jelek seperti itu. Nah, itu mungkin nantinya yang akan menjadi pertanyaan bagi investor, kreditor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Artinya laporan keuangan itu harus memang harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir adalah opini tidak wajar. Artinya memang laporan keuangan tersebut sudah tidak sesuai, kemudian sudah tidak sesuai lagi, baik secara dilihat dari standar akuntansinya sudah tidak sesuai, kemudian mungkin banyak kesalahan yang sifatnya material. Nah, itu makanya sampai akhirnya terbit opini tidak wajar. Baik, sekian penjelasan gambaran umum mengenai audit. Singkat mungkin, namun untuk perkuliahan selanjutnya nanti kita akan mempelajari lebih ke audit eksternal, di mana nanti sifatnya dia studi kasus. Jadi akan ada berbagai kasus untuk setiap akun di dalam laporan keuangan. Jadi dari kas, kemudian piutang, persediaan, aset tetap, dan lain sebagainya. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk mempelajari kasus-kasus yang terjadi di dalam akun-akun dalam laporan keuangan seperti itu, dan penyelesaiannya bagaimana gitu. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.